Anda Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang petani di Wajo yang menjadi pengedar sekaligus pengguna sabu-sabu diringkus polisi. Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di bawah jembatan Sungai Talo, Kota Makassar. Berburu minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi, sejumlah warga di Kabupaten Goa rela antri sejak pagi. Kita awali berita Makassar dengan informasi kriminal. Seorang petani di Wajo yang menjadi pengedar sekaligus pengguna sabu-sabu diringkus polisi. Dari penggerebekan di rumah pelaku turut disita 19 paket sabu-sabu seberat 5 gram siap edar. Polisi meringkus Andi Jema di Desa Kajeng, Kecamatan Sajowanging, Kabupaten Wajo. Petani usia 36 tahun ini dilaporkan warga sekitar yang resah karena menjadi pengedar sekaligus pengguna sabu-sabu. Berdasarkan hasil penggerebekan di rumah pelaku, penyidik menyita 19 paket sabu-sabu seberat 5 gram siap edar yang disembunyikan dalam 2 dompet. Barang terlarang tersebut diperoleh pelaku dari rekannya berinisial CW yang masih diburu polisi. Warganya ada yang melakukan mengedar menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Dengan adanya informasi tersebut, anggota kita melakukan lidik di lapangan dan menangkap saudara AJ, 36 tahun, pekerjaan petani. Ya. Pada saat penggeledahan di rumah ditemukan 17 set jenis narkoba, jenis sabu-sabu, dan pada saat digeledah di dompetnya ditemukan 2 seset jenis sabu-sabu. Dari hasil pengungkapan tersebut dilakukan pendalaman penyidikan terhadap saudara AJ. Ia menggunakan dan mengedar serta mendapatkan sabu-sabu dari saudara CW. Sekarang DPO dan masih dilakukan pengejaran terhadap saudara CW. Dan mudah-mudahan bisa terungkap siapa dalang utama di pengedar dan penjual sabu-sabu di wilayah Sulawesi Selatan. Pelaku kini diperiksa intensif penyidik Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Akibat perbuatannya, tersangka terancam maksimal 20 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Wajo dan Makassar. Seorang remaja di Kabupaten Goa dikeroyok sejumlah perempuan. Didampingi pengacara, korban bersama rekannya melaporkan peristiwa pengeroyokan ini kepada polisi. Inilah rekaman yang viral di media sosial. Seorang pelajar di Goa dikeroyok sejumlah perempuan. Meskipun sempat melakukan perlawanan, remaja berumur 15 tahun itu kalah jumlah hingga berulang kali jatuh ke aspal. Didampingi pengacara, korban bersama rekannya yang juga sebagai saksi dan perekam video melaporkan penganiayaan ke polisi. Diduga aksi tidak terpuji itu dipicu ketersinggungan pelaku dengan komentar korban di media sosial. Dia dituduh berbicara kotor. Kemudian didatangi oleh 12 orang di rumahnya dan diajak keluar. Yang pertama mereka ke makam Sultan Hasanuddin. Setelah itu karena ribut, kemudian anak ini diajak ke Taman Sultan. Nah, setelah di Taman Sultan kemudian belum turun dari motor langsung ditarik dari belakang rambutnya. Setelah itu dipukul bersama-sama dan disitulah dia dianiaya sampai ada bercak darah yang keluar dari matanya. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa intensif korban sekaligus saksi. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa intensif korban dan saksi. Video rekaman penganiayaan juga disita polisi guna mengidentifikasi identitas dan jumlah para pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Gadis difabel di Kabupaten Goa diperkosa buruh bangunan saat ditinggal sendirian di rumah. Perbuatan bejat pelaku telah dilaporkan ke polisi. Remaja berumur 17 tahun di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa diperkosa oleh pemuda bukan warga setempat. Mirisnya, korban menderita difabel, sulit berbicara. Pelaku dikenal sebagai buruh bangunan di sebelah rumah korban. Pemerkosaan terjadi saat korban ditinggal sendiri di rumah oleh ibunya bekerja. Perbuatan bejat pelaku telah dilaporkan ke polisi. Korban juga telah menjalani visum di rumah sakit. Dari korban bahwa
di saat orang tuanya sedang ada kegiatan di Karebosi, ya pelaku ini juga kebetulan ada kegiatan juga di seputaran rumah korban. Nah, disitulah kesempatan pelaku untuk masuk dan menggagai korban. Ini korbannya kalau boleh tahu di bawah umur atau 17 tahun, ya. Mohon maaf untuk identitasnya tidak bisa kita sebutkan, tapi yang pasti umurnya 17 tahun, ya. Dia penyandang disabilitas. Betul. Untuk pemeriksaan. Jadi untuk saat ini kenapa tersangka belum kita lakukan penahanan? Karena pada saat kemarin dari hasil visum belum keluar. Nah, ini sudah hasil visum sudah keluar, ya. Nah, nanti mungkin ke depan akan kita tingkatkan ini dari tersangka dari terlapor menjadi tersangka. Nah, mungkin akan kita lakukan penahanan untuk yang bersangkutan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Penyidik sempat menangkap seorang saksi yang diduga pemerkosa korban. Namun saksi tersebut dibebaskan karena tidak cukup bukti yang kuat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita ke informasi lainnya, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di bawah jembatan Sungai Talo, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan diamankan sebuah ponsel serta dompet berisi kartu identitas korban. Seorang nelayan menemukan sesosok mayat pria mengapung di bawah jembatan Sungai Talo, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Polisi yang menerima laporan segera tiba kemudian melakukan evakuasi dengan perahu. Dari hasil identifikasi dokter forensik Polda Sulawesi Selatan bersama tim Inafis Polrestabes Makassar, diamankan sebuah ponsel serta dompet berisi kartu identitas korban yang diketahui bernama Firdaus Sarip, usia 29 tahun, asal Jeneponto. Sedangkan kepastian penyebab kematian masih diselidiki polisi. Laporan dari saksi bahwa jam 10.30 menemukan sosok mayat laki-laki, jenis kelamin laki ya, umur 29 tahun, inisial FS. Ditemukan mengambang di sungai di bawah jembatan Talo. Ini FS korban laki-laki umur 29 tahun, dia pekerjaan buruh tani. Ya, alamat Jeneponto. Ini diduga ada unsur kekerasan atau bagaimana nanti? Ya, polisi masih punya penyelidikan. Ini kan mayatnya dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Ya. Itu yang temukan awalnya siapa? Ya, saksi ada perempuan yang melihat dia melihat bahwa ada mayat mengambang di sungai di bawah jembatan Talo. Warga di situ yang Ya. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Agung, Kota Makassar.